Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy, biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa, biarpun beliau tidak mengakui. Mohon maaf, ini harus saya utarakan karena semua ada kaitannya dengan penyisihan, Yang Mulia. (2021) dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas, ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa? Bukti-bukti kuat suap kasus Teddy Minahasa. Persidangan kasus narkoba yang menyeret sejumlah anggota kepolisian termasuk mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa masih terus bergulir. Beberapa pengakuan dari terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini menarik perhatian warganet di media sosial. Tak mau terseret sendiri, Teddy Minahasa sudah membongkar borok kepolisian lewat pernyataannya dalam sidang yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di media sosial. Pernyataan Teddy Minahasa yang mengaku dirinya memerintahkan AKBP Toddy Prawinegara mengganti barang bukti sabu dengan tawas banyak beredar dalam potongan video. Benar, saudara? Benar, Yang Mulia. Benar, ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya tawas. Meski demikian, Teddy mengklaim kalau perintahnya tersebut semata-mata untuk menguji AKBP Toddy Prawinegara. Hal tersebut dilakukannya karena tidak sedikit anggota polisi yang kerap menyisihkan barang bukti narkoba untuk dikonsumsi sendiri. Maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang mulia. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, Teddy keluarkan tarik usai dicecar soal hubungannya dengan Linda Pujiastuti oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan berlangsung. Teddy juga mengatakan kesaksian Linda Pujiastuti alias Anita terkait tidur di kapal merupakan pernyataan untuk meringankan karena Linda berstatus sebagai terdakwa juga. Padahal Teddy dan Linda sudah saling mengenal sejak tahun 2005. Ketika itu Teddy masih berkuliah di Universitas Indonesia dan seringkali diajak teman-temannya ke sauna atau spa di hotel klasik Pecenongan. Di tempat itulah Linda menjadi seorang resepsionis dan mengenal Teddy untuk urusan benda-benda antik. Pernyataan tersebut terterang dengan keterangan Teddy di persidangan yang mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan khusus dengan Linda. Coba perhatikan chat saya dengan saudari Linda. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas. Ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa? Apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu saudara Linda. Buy one get one. Linda menerangkan Teddy meminta fee atau bayaran senilai 100 miliar untuk meloloskan dan mengawal 1 ton sabu dari Taiwan.
Awalnya Linda ditanyai oleh penasihat hukumnya Adril Viari Purba soal pernyataan Teddy Minahasa dalam BAP terkait tujuan kepergiannya ke Taiwan. Linda dan Teddy pun pergi ke pabrik sabu di Taiwan lantaran operasi di Laut Cina Selatan gagal. Sebelum pergi, terang Linda, Teddy memberi tawaran kepada pabrik di Taiwan berupa buy one get one. Artinya pabrik dapat mengirim sabu ke Indonesia dengan syarat ada setengah dari barang yang ditangkap. Kedua, saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Pertanyaannya, ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Hah? Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal. Pabrik sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina, saya udah minta maaf. Katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one. Bilang begitu. Ya, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau, Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap. Gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Barang bukti ditemukan. Fakta baru tersebut mengenai barang bukti sabu seberat 5 kg dari 41,4 kg yang sempat hilang atas diperintah Teddy Minahasa. Ternyata berada di kejaksaan. Sabu tersebut merupakan hasil dari pengungkapan Polresta Bukit Tinggi. Kemudian Teddy Minahasa diduga memberikan perintah kepada AKBP Toddy Prawiran Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi saat itu untuk menukar sabu seberat 5 kg dengan tawas. Hal yang sangat baru dan ini merubah semua fakta kejadian, yaitu baru-baru ini setelah dicek ternyata semua barang bukti yang dianggap 5 kilo diedarkan itu masih ada utuh disimpan oleh kejaksaan sebagai bukti dalam persidangan para terdakwa yang ada di Bukit Tinggi. Berdasarkan temuan fakta baru itu, Teddy Minahasa secara resmi mencabut keterangan di BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik. Alhasil saat ini kliennya membeli diperiksa sebagai saksi atas tersangka AKBP Teddy Prawiran Negara dan Linda. Tiga 35 sudah dimusnahkan. Artinya apa? Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga yang sudah beredar tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Makanya hari ini Teddy Minahasa dalam BAP-nya menyatakan mencabut seluruh BAP dari Teddy Minahasa sebagai tersangka, baik BAP pertama maupun BAP kedua tambahan, dan juga mencabut BAP yang pernah diberikan sebagai saksi.